Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung dalam channel YouTube GSKI Rehoboth Surabaya. Kami berharap melalui channel YouTube ini kita semua dapat bertumbuh bersama dalam kebenaran. Misi kami adalah menjadi gereja yang berfungsi sebagai sekolah Alkitab yang mengajarkan kebenaran yang murni. Oleh sebab itu, kiranya semua konten yang ada di dalam channel ini dapat menuntun langkah-langkah hidup kita untuk selalu berkenan kepada Tuhan. Untuk itu, jangan lupa mensubscribe channel YouTube kami dan tekan gambar loncengnya. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, saya mengajak pagi hari ini mari bersama-sama kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan lewat ibadah online ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Tolong kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami yang masih kurang berkenan di hadapan-Mu. Segala tindakan yang masih meleset dari kehendak-Mu Tuhan, kami memohon ampuni kami Tuhan. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa merindukan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Oh, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Seperti rusa merindukan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Oh, Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Oh, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa merindukan, seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau.
Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamat. Dengan segenap hati sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama, tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Oh, oh, ya Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan, haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu, kami bawa hati kami, rindu kami, oh haus kami akan Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang layak. Haleluya. Mari bersama angkat pujian ini. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar
biar semua yang hidup yang telah kau ciptakan mengagungkan, memuliakan namamu. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati di dalam ketulusan dengan segenap hati, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan. Oh, sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan namamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami sungguh sangat bersyukur kalau kembali Engkau memberikan kami satu kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu yang olehnya hidup kami dapat diubahkan. Kami butuh kuasa firman-Mu, dan kami sungguh juga membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa dengan benar memahami dan menangkap firman-Mu, dan terlebih lagi mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mendapati setiap kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom jemaat GSKI Rehoboth Surabaya. Saya sungguh sangat berterima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk saya boleh menjadi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana, tetapi perlu perhatian khusus dari kita semua, yaitu terkait dengan what does it mean to be a true Christian. Apa artinya menjadi seorang Kristen yang sejati? Menjadi seorang Kristen yang sejati adalah sesuatu yang harus kita gumuli dengan serius. Menjadi seorang Kristen yang sejati adalah sebuah pergumulan selama kita hidup di dunia ini. Dan itu adalah sebuah pertarungan yang hebat. Karena apa?
Karena menjadi Kristen itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan kekristenan itu bukan sesuatu yang murahan. Mahal, istimewa, dan begitu berharga. Karena ini terkait dengan Allah yang mengasihi kita dan yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal. Hal itu menunjukkan betapa berharganya kita, betapa mulianya kita, betapa istimewanya kita. Untuk itu menjadi Kristen harus kita pandang sebagai sesuatu yang sangat istimewa. Jadi kita sungguh sangat bersyukur ketika kita bisa atau memilih menjadi Kristen. Harus bangga kita. Kita berkesempatan untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, seperti apa kehidupan kekristenan yang kita jalani sangatlah ditentukan bagaimana kita memaknai kekristenan. Kita memandang kekristenan itu berharga atau tidaknya, atau bagaimana kualitas kehidupan kita as a Christian, itu bergantung pada bagaimana kita memahami kekristenan itu, bagaimana kita memaknainya, dan apakah kita dengan serius mengenal dan menggali kebenaran firman-Nya. Tidak ada cara terbaik untuk kita bisa mengenal apa itu kekristenan selain kita menggali atau belajar kebenaran secara serius. Dan harapannya kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari adalah hidup kita semakin diubahkan. Dan firman Tuhan sangat berkuasa untuk mengubahkan dan memerdekakan setiap kita. If you know the truth will set up you free. Jika kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakanmu. Jadi sekali lagi, seperti apa kehidupan kekristenan yang kita jalani sangatlah ditentukan bagaimana kita memaknai kekristenan. Kita harus menaruh perhatian khusus terhadap hal ini. Dan kita harus memandang hal ini sebagai sesuatu yang menarik serta menantang. Salah besar kita memilih untuk menjadi Kristen kalau kita mau enak-enaknya saja. Salah besar kita memandang kekristenan kalau kita berharap jadi Kristen semuanya menjadi aman. Karena faktanya bahkan dari sejak kekristenan itu muncul, justru dengan orang memilih menjadi Kristen, hidupnya jadi sukar. Hidupnya sulit. Diperhadapkan dengan begitu banyak sekali tantangan, godaan, pencobaan, bahkan penderitaan. Tetapi Alkitab dengan jelas memberitakan hal itu. Filipi 1 ayat 29, kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, melainkan juga menderita. Yesus menegaskan, kamu akan menderita karena namaku. Jadi salah besar kalau kita mengharapkan jadi Kristen hidup kita langsung aman sentosa atau tanpa masalah. Dan itu sebuah harapan palsu. Dan jangan pernah kita mengharapkan satu kehidupan yang seperti itu. Karena kehidupan yang seperti itu tidak akan kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Satu-satunya tempat di mana tidak ada penderitaan, tidak ada persoalan, dan kita betul-betul aman dan damai sejahtera, tidak ada duka cita, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, itu hanya surga. Dan itulah tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus. Dia mengorbankan nyawanya. Agar apa? Agar kita bisa masuk ke tempat di mana dia berada. Yohanes pasal yang ke-14. Jadi betapa pentingnya sebagai orang Kristen selama kita hidup di dunia ini, kita mempersiapkan diri dan kita melakukan satu usaha yang terbaik untuk kita bisa meresponi panggilan Tuhan, meresponi anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Betapa dahsyat kasih Tuhan, cinta Tuhan, sampai dia mempertaruhkan anaknya yang tunggal bagi setiap kita dan memberikan anugerah keselamatan. Namun bukan berarti semuanya menjadi selesai hanya karena Yesus sudah mengorbankan dirinya.
Ingat, kita punya tanggung jawab. Kita diampuni supaya kita bisa memperbaiki diri. Kita ditebus supaya kita hidup kudus. Betapa kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita kalau kita tidak menjalani kehidupan kekristenan kita seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan belajar. Kita akan mencoba untuk membedah kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan terkait dengan kehidupan kekristenan sebagai seorang Kristen yang sejati. Nah, kita akan membahas beberapa hal seperti apa itu kekristenan, mengapa kita memilih Kristen, lalu fokus atau konsekuensi menjadi Kristen. Fokus atau konsekuensi menjadi Kristen. Jangan pernah berpikir menjadi Kristen itu tanpa konsekuensi. Dan salah kita kalau kita memilih menjadi Kristen tanpa menginginkan konsekuensi. Konsekuensi ketika memilih menjadi Kristen itu bukan berat, tapi sangat berat. Tidak ada konsekuensi yang jauh lebih berat selama kita hidup di dunia ini selain kita menjadi Kristen. Nah, apa konsekuensinya? Harus kita pelajari terlebih dahulu. Dan bukan hanya sekedar itu, kita berkomitmen untuk memenuhinya. Itulah cara terbaik untuk menunjukkan betapa kita serius menjadi Kristen, serius mengasihi Tuhan Yesus. Nah, apa itu kekristenan? Sederhananya, Christianity is not religion, but the way of life. Christianity is not religion, but the way of life. Sedikit saya memberikan penjelasan terkait dengan kalimat ini. Agama adalah usaha yang dibuat oleh manusia untuk mencapai Allah, menyapa Allah. Tapi dalam kekristenan, rumusan itu tidaklah tepat. Karena apa? Karena yang benar itu adalah Allah yang berinisiatif untuk mencari kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah yang berinisiatif untuk mencari atau menemukan manusia. Jadi, keselamatan itu terkait dengan usaha Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangan Tuhan yang semula. Bukan usaha manusia untuk mencari Allah. Karena sekalipun begitu besar atau seberapa besar pun usaha kita untuk mencari atau menemukan Allah, kita akan tetap gagal kalau Allah tidak menyingkapkan dirinya, tidak menyatakan dirinya, tidak berkenan untuk menyatakan dirinya bagi setiap kita. Jadi bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar dan dekat dengan Tuhan itu bukan berbicara tentang usaha kita, tapi usaha Tuhan. Dan dalam konteks kekristenan, kita hanya mengenal Allah sejauh mana Allah menyatakan pengenalan itu bagi setiap kita. Nah, mari kita persoalkan lebih lanjut terkait dengan prinsip kehidupan Kristiani. Sekali lagi, Christianity is not religion but the way of life. Hidupnya siapa? Hidupnya Tuhan Yesus. Cara hidupnya siapa? Cara hidupnya Tuhan Yesus. Disitulah letak berharganya kekristenan kita. Disitulah letak dari istimewanya kekristenan itu, mahalnya kekristenan itu. Yaitu apakah kita menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Apakah kita menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi mahal atau tidaknya kehidupan kekristenan kita bergantung pada apakah kita menjalani kehidupan seperti yang diperagakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sulit. Bukan sulit lagi, mustahil. Tetapi Alkitab menegaskan mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Allah. Konteksnya bukan harta duniawi. Konteksnya bukan hal-hal yang bersifat jasmani atau lahiriah, tapi spiritual. Yaitu terkait dengan karakter, apakah kita mampu memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang menjamin bahwa kita mampu. Karena apa? Karena Dia pasti memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tidak mungkin Dia memerintahkan sesuatu yang kita tidak bisa lakukan. Tidak mungkin. Allah tidak mungkin tanpa pertimbangan. Allah tidak mungkin tanpa perhitungan. Kalau Dia memerintahkan sesuatu, itu artinya kita bisa memenuhinya. Dia meminta kita untuk hidup seperti Dia. Dia berikan Injilnya
supaya Injil itu menjadi pedoman bagi setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita. Seperti apa kehendaknya? Temukan itu dalam Injilnya. Dia berikan Injil. Semakin sering kita baca firman Tuhan, semakin pikiran kita, perkataan kita, hidup kita, karakter kita diwarnai oleh firman Tuhan. Nah, apa yang mewarnai hidup kita? Tergantung kita digerakkan oleh apa. Nah, kalau hidup kita digerakkan atau dikendalikan oleh Injil, maka seluruh kehidupan kita hanya akan menyaksikan Injil. Berikan waktu setiap hari untuk kita terus dengan serius menggali kebenaran firman-Nya. Lalu Roh Kudusnya diberikan. Untuk apa? Untuk memampukan setiap kita menghidupi seluruh kehendak-Nya. Yohanes menegaskan Roh Kudus diberikan untuk menuntun kita kepada seluruh kehendak Allah. Dengan usaha kita nggak mampu. Makanya Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Effortless, suatu usaha yang sia-sia menjadi berkenan di hadapan Tuhan tanpa Roh-Nya. Gak bisa. Dan bukti bahwa kita ini memberi diri dipimpin oleh Roh adalah dengan kita menghasilkan buah Roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sulit sekali memang kekristenan itu. Sulit sekali hidup tanpa keinginan daging. Karena apa? Karena kita masih bertubuh daging. Itulah yang membuat kita sulit hidup tanpa keinginan daging. Yang saya maksud di sini itu bukan soal menikmati makanan atau menikmati sesuatu yang bisa menyenangkan hati kita, tetapi perbuatan-perbuatan daging atau segala sesuatu yang tidak menyenangkan Allah, tidak berkenan di hadapan Allah. Sulit menaklukkan itu semua. Tapi itulah konsekuensinya menjadi Kristen dan harga yang harus kita bayar. Tidak mau membayarnya, salah alamat jadi Kristen. Ayu ting-ting jadinya. Kemana. Jadi salah arah kita. Kekristenan bukan menjadi pilihan bagi orang yang tidak mau membayar harga. Jadi konsekuensi dengan menjadi Kristen adalah menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Itulah esensi dari kita menjadi Kristen, yaitu menjadi seperti Yesus. Christianity, menjadi seperti Yesus, how to be like Christ. Itu artinya menjadi Kristen. Nah, Alkitab berulang kali menegaskan bahwa kita harus mengikuti jejak hidupnya. Matius 5 ayat 48. You must be perfect like my Father is perfect in the heaven. Harus menjadi sempurna seperti Bapa. Harus menjadi sempurna seperti Bapa. Tetapi kan kita nggak pernah melihat kehidupan Bapa. Yang kita lihat itu adalah kehidupan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus adalah perwakilan dari Bapa. Jadi menjadi seperti Bapa itu sama dengan menjadi seperti Tuhan Yesus. Karena kehidupan Tuhan Yesus yang terlihat. Dan Tuhan Yesus adalah pribadi yang tepat dalam hal menampilkan karakter Bapa atau Allah. Nah, seperti apa kehidupan yang Tuhan Yesus jalani selama dia di bumi? Seperti itulah kehidupan yang seharusnya kita jalani. Jadi Alkitab berulang kali menegaskan bahwa kita harus mengikuti jejak hidupnya. Oh, nggak mungkin Pak, nggak mungkin kita bisa menjalani kehidupan seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Alkitab yang ngomong, Tuhan yang memerintahkan. Kok kita menolak kebenaran firman Tuhan? Dan Tuhan sekali lagi tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Yang kedua, tidak bisa tidak menjadikan Yesus sebagai teladan kita, role model kita. Karena tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus karakternya. Sempurna. You must be perfect. Kamu harus menjadi sempurna. In everything. Oh, masa bisa gak kita Pak? Alkitab tidak pernah mengajarkan kita kompromi. Kompromi terhadap kesalahan sekecil apapun atau dosa sekecil apapun. Tidak pernah. Untuk itu kita jangan kompromi. Kesempurnaan adalah harga mutlak bagi setiap kita yang memilih Tuhan Yesus. Karena Alkitab tidak pernah mengkompromikan satu kesalahan sekecil apapun. Maka tidak ada kesalahan apapun yang boleh kita kompromikan sekecil apapun. 1 Petrus 1 ayat 16 dan 17. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kita harus ingat kita menumpang di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang menumpang di dunia ini.
Ya, kita harus belajar untuk merenungkan hal ini. Kita harus belajar untuk menggumuli hal ini, menghayati kebenaran ini, bahwa kita adalah seorang yang sedang menumpang di dunia ini. Sama seperti orang yang pergi ke kampung singgah di sebuah rumah, dia hanya menumpang, dan karena dia hanya menumpang sementara. Nah, sama dengan kita konteksnya sebagai orang Kristen, kita harus memandang dunia ini adalah tempat sementara dan kita hanya menumpang di dunia ini. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di surga. Nah, selama kita di dunia ini kita menumpang, perhatikan hidup kita sebelum kita pulang ke tempat kita yang sesungguhnya. Kerajaan Tuhan yang mulia. Matius 6 ayat 33. Pada umumnya orang Kristen pasti hafal ayat ini. Kenapa? Karena diperhatikan segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Berkatnya yang diharapkan. Ya kan? Jadi ayat ini jadi ayat favorit. Sebenarnya saya kurang setuju dengan istilah ayat favorit. Nggak boleh ada ayat yang kita anggap favorit atau tidak favorit, ayat emas atau tidak ayat emas. Semua ayat itu harus kita baca, kita sukai, kita favoritkan, dan kita hidupi. Bahkan ayat-ayat yang dengan keras mengingatkan kita, itu kebenaran firman Tuhan yang diberikan untuk kebaikan kita. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup kita harus berfokus kepada kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Masalah berkat. Aduh, Tuhan kita maha kuasa. Dan dia mengasihi kita dengan sempurna. Anaknya saja dia berikan, dia pertaruhkan. Masa ada sesuatu yang lain yang tidak dia berikan bagi kita? Anaknya saja, satu pemberian yang tidak ternilai harganya, dia berikan, dia pertaruhkan. Tidak ada yang dia sisakan. Jadi dengan dia memberikan anaknya yang tunggal, itu adalah bukti bahwa tidak ada yang disisakan oleh Allah bagi setiap kita. Dan pemberian anaknya yang tunggal bagi setiap kita adalah bukti dari kasih Allah yang sempurna atas setiap kita. Nah, apalagi yang kita perlu persoalkan? Apalagi yang lebih berharga daripada Tuhan Yesus? Masa ada sesuatu yang lebih kita persoalkan daripada kehidupan Tuhan Yesus? Seharusnya tidak ada. Kekayaan, kemakmuran, kesejahteraan hidup. Kalau memang Allah berkenan untuk memberikan semuanya itu, puji Tuhan. Kalaupun tidak jadi masalah. Jangan jadi gelisah, jangan jadi khawatir hidup kita. Hanya karena apa? Hanya karena kita nggak bisa menikmati kehidupan seperti layaknya orang-orang dunia. Betapa beruntungnya kita menjadi Kristen. Betapa beruntungnya kita jadi Kristen. Karena apa? Dengan jadi Kristen kita punya kesempatan untuk menyenangkan hati Allah seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Tidak banyak orang punya pengertian atau konsep seperti ini. Dan tidak banyak orang punya kesempatan untuk menyenangkan hati Allah dengan menghidupi kehidupan Tuhan Yesus. Disitulah letak dari beruntungnya kita menjadi seorang Kristen. 1 Petrus 1 ayat 17, 16. Terus 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dari ayat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita nggak pernah dipanggil untuk jadi orang Kristen yang hidup tanpa penderitaan. Nggak pernah. Itu juga alasan kenapa saya katakan tadi bahwa salah alamat kita dan salah kita memandang kekristenan kalau kita mengharapkan kehidupan tanpa penderitaan.
Itu adalah sebuah kemustahilan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan lebih lagi, justru panggilan kekristenan adalah menderita. Filipi 1 ayat 29 tadi, kamu dipanggil untuk menderita, bukan hanya untuk percaya. Ibrani juga menegaskan bahwa dia akan, karena dia juga adalah pribadi yang menjalani kehidupan seperti yang kita jalani, dia menderita, maka dia bisa menolong kita dalam penderitaan kita. Jelas itu Alkitab tegaskan. Nah di sini, untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Untuk kamu. Jadi untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk apa dia bertahan ketika dia dicaci maki, dia difitnah, dia dihina, dia diludah, dia diadili, dihakimi oleh ciptaannya sendiri. Dia disalibkan, dia dipermalukan begitu rupa. Dan tampangnya atau wajahnya pun seperti bukan lagi rupa manusia. Karena begitu luar biasanya penganiayaan fisik yang dilakukan terhadap Tuhan Yesus. Dia menerima semuanya itu dan dia menderita karena semuanya itu demi siapa? Demi kita. Bagaimana mungkin kita masih menyisakan sesuatu dalam hidup kita? Seharusnya tidak ada lagi yang kita sisakan, semuanya kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Seharusnya tidak ada yang tersisa, karena Allah pun tidak menyisakan sedikit pun dari dirinya untuk kita. Semuanya dipersembahkan. Jadi salah satu konsekuensi untuk kita mengikut Yesus adalah kita rela untuk kehilangan segala-galanya demi Dia yang telah mempertaruhkan segala-galanya juga bagi kita. Seperti Bapa yang tidak menyisahkan apapun di dalam dirinya, di mana Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan Yesus mempertaruhkan nyawanya bagi setiap kita, bukan main-main, nyawanya. Sebenarnya ketika Allah memilih untuk menjadi manusia saja, sudah membuat kita berdetak kagum. Begitu kagum. Karena dia harus berdiam dalam kandungan seorang wanita selama 9 bulan. Itu sudah sebuah pengorbanan yang luar biasa yang gak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan dia harus menjalani kehidupan seperti yang kita jalani. Sebagai seorang manusia, hanya tanpa dosa. Apalagi sampai pada titik dia mengorbankan dirinya dengan dia rela menderita. Itu sih tidak ada kata-kata yang bisa kita gambarkan, ya, ucapkan untuk menggambarkan betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi setiap kita. Jadi kita harus rela kehilangan segala-galanya demi Dia. Seperti halnya Yesus yang telah mempertaruhkan segala-galanya bagi kita, bahkan nyawanya. Begitu pula dengan kita, seharusnya tidak ada yang kita sisakan. Itu terlalu realistis, Pak. Kalau gitu, kita nggak bisa bersenang-senang dong, nggak bisa jadi kaya dong. Kalau begitu sih berat kali jadi Kristen. Memang jadi Kristen itu berat. Jadi Kristen itu berat. Tetapi perlu saya tegaskan, ketika kita menjadi Kristen itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa bersenang-senang atau tidak bisa jadi kaya. Sangatlah boleh. Sangatlah boleh. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu menjadi kaya ketika menjadi Kristen. Sangatlah salah kalau dianggap suatu kesalahan kalau kita menjadi kaya. Itu salah. Yang salah itu pertama, kalau kita menjadikan kekayaan sebagai fokus kekristenan kita. Itu salah. Dan yang kedua, sangatlah salah juga kalau kita memandang ketika kita nggak boleh jadi kaya ketika menjadi Kristen. Bisa, tetapi jangan biarkan hati kita terikat pada sesuatu, apapun itu, bahkan kekayaan kita. Boleh bersenang-senang, tapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Jangan memutlakkan sesuatu yang tidak mutlak. Yang mutlak itu hanya Tuhan dan kerajaannya. Apapun yang kita punya selama kita di bumi, semuanya akan kita tinggalkan. Nah, kalau kita menyadari bahwa semuanya akan kita tinggalkan, apa yang perlu kita pertahankan? Tidak ada.
Untuk itu semuanya kita berikan, kita persembahkan kepada Allah tanpa ada sesuatu apapun yang kita sisahkan. Artinya hati kita tidak terikat pada apapun. Lagi-lagi itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Tapi tidak ada hal yang lebih membahagiakan hati Tuhan, perasaan Tuhan, selain kita memenuhi hal itu. Persis seperti Tuhan Yesus, nyawanya dia pertaruhkan sampai pada titik terakhir. Dia berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani. Dia tetap mengasihi Bapa, walaupun Bapa memalingkan wajahnya darinya. Demi apa? Demi keselamatan kita. Demi apa? Demi kita terhindar dari neraka. Tapi lebih dari itu, agar kita apa? Bisa dikembalikan kepada rancangannya yang semula. Yaitu satu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu kehidupan yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Inilah alasan mengapa kita memilih menjadi Kristen. Dan betapa kuatnya kita. Betapa kuatnya iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita, kekristenan kita. Tanpa ada sesuatu apapun yang menggoyahkan kita. Ketika kita menghidupi semua kebenaran ini. Dahsyat kekristenan kita, hebat kekristenan kita. Sesuatu yang remeh-temeh tidak mungkin bisa dengan mudahnya menggoyahkan kita, menghancurkan iman kita. Sukacita kita tidak akan gampang mudah hilang hanya keadaan situasi yang menggoncangkan kita. Tidak akan mungkin. Dunia boleh bergoncang, tapi damai sejahtera, sukacita tetap melekat pada diri kita. Because what? Because the joy of the Lord is our strength. Sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan setiap kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita, dan kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berjuanglah menjadi seorang Kristen yang sejati. Karena itulah yang menyenangkan hati Allah, perasaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan hikmat dalam kami mencerna firman-Mu, memahaminya, mengaplikasikannya, sehingga benar Tuhan mendapati setiap kami hanya berfokus kepadamu dan terus berjuang untuk hidup seperti-Mu ya Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya percaya pagi ini kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebelum kita berpisah satu dengan lain, saya mengajak Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah segala berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.